Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir pada rapat evaluasi target pemasaran PT Creation Furniture hari ini. Kita akan membahas pencapaian target pemasaran serta strategi untuk tahun mendatang. Yang terhormat, Direktur Utama Bapak Mirza Zulkarnain Ahmad serta hadirin yang telah hadir dalam kegiatan rapat pada hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan juga para pengikut. Semoga di akhir kala kita semua yang berkumpul pada hari ini akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya adalah 1. Pembukaan, 2. Sambutan pimpinan, 3. Laporan masing-masing divisi, 4. Sesi tanya jawab, 5. Kesimpulan, dan 6. penutup. Itulah susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Langsung saja untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Angkat pisangku belum masak, masak sebiji di burung bari-bari, mangga rekok, otak payu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Sama batis kutu di pipi dawan, sama batis kutu di pipi dawan, rekok mangga rekok. Saya bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Nama batis kutu di pipi dawan, nama batis kutu di pipi dawan. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Mirza Zulkarnain Ahmad. Kepada beliau dipersilakan. Udah ada kalimatnya di situ. Itulah gunanya kronologis. Kemudian nih, ini kalau mau baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan selamat kepada tim yang telah bekerja keras sepanjang tahun ini. Pemasaran adalah ujung tombak bagi pertumbuhan perusahaan kita, dan meskipun ada beberapa tantangan, saya yakin kita bisa terus berkembang. Hari ini kita akan meninjau kinerja pemasaran secara keseluruhan dan menyusun strategi untuk mencapai target yang lebih baik di tahun depan. Harapannya setiap divisi bisa berkontribusi dengan solusi yang inovatif. Kita mulai dengan laporan dari kepala bagian keuangan. Terima kasih kepada Bapak Mirza Zulkarnain Ahmad atas sambutannya. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu laporan dari masing-masing kepala divisi. Laporan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Siti Fauziah selaku Kepala Bagian Keuangan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Berdasarkan data keuangan, total anggaran pemasaran yang kita gunakan mencapai 90% dari yang direncanakan. Namun, ada beberapa kampanye yang menghasilkan ROI rendah, terutama pada media cetak yang tidak lagi relevan dengan sebagian besar target konsumen kita. Untuk efisiensi anggaran tahun depan, saya merekomendasikan untuk lebih banyak dialokasi ke digital marketing.
yang sejauh ini terbukti lebih efektif. Selain itu, kita perlu selektif dalam memilih channel pemasaran agar setiap pengeluaran berdampak langsung pada penjualan. Sekian laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Fauzia atas laporannya. Selanjutnya adalah laporan dari Ibu Evina Amelia selaku Kepala Bagian Kepegawaian. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saat ini tim pemasaran sudah berfungsi dengan baik. Tetapi dengan berkembangnya digital marketing, kita memerlukan tenaga yang lebih ahli di bidang tersebut. Saya mengusulkan untuk merekrut beberapa spesialis digital marketing serta mengadakan pelatihan bagi staf penjualan agar lebih adaptif terhadap teknologi baru, seperti penggunaan CRM dan analitik data. Selain itu, evaluasi terhadap kinerja staf perlu lebih ditingkatkan dengan menambahkan KPI yang lebih relevan dengan target pemasaran kita. Demikian laporan yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Evina Amelia atas laporannya. Selanjutnya adalah laporan dari Bapak Zikri Fauzan selaku Kepala Bagian Administrasi. Kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dari segi administrasi kami sudah mendokumentasikan semua data penjualan dan pemasaran secara sistematis. Namun ada beberapa kendala dalam kecepatan pemrosesan dokumen untuk promosi dan kontak kerjasama. Saya mengusulkan adanya digitalisasi dokumen agar lebih efisien dan dapat diakses oleh semua bagian dengan lebih cepat. Selain itu, integrasi sistem penjualan dengan administrasi harus ditingkatkan agar data penjualan relatif dapat langsung diteruskan ke bagian administrasi untuk pengelolaan lebih lanjut. Sekian laporan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zikri Fauzan atas laporannya. Laporan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Rian Ardiansyah selaku Kepala Bagian Penjualan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Berikutnya laporan penjualan dari Q1 sampai Q3 tahun secara keseluruhan penjualan kita mengalami peningkatan sebesar 10% dari tahun sebelumnya, tetapi masih ada sebesar 5% dari target yang kita tetapkan. Beberapa produk unggulan seperti kursi dan meja yang kerja kayu sudah terjual sangat baik di wilayah perkotaan, namun penjualan di wilayah pedesaan masih belum maksimal. Untuk strategi tahun depan, saya sarankan kita fokus pada pengembangan produk ramah lingkungan, mengingatkan semakin tinggi permintaan terhadap produk berlanjutan. Selain itu, variasi pasar melalui harus lebih mengingatkan belanja online yang terus meningkat. Sekian laporan dari saya selaku Kepala Bagian Penjualan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rian Ardiansyah atas laporannya. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Mirza Zulkarnain Ahmad dipersilakan untuk menanyakan tentang evaluasi produk pemasaran. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu Siti selaku Kepala Bagian Keuangan, kenapa kampanye menghasilkan ROI rendah? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Siti selaku Kaba Keuangan ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Nazwa. Kenapa kakaknya menghasilkan ROI rendah? Bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. 1. Target audiensi yang tidak tepat. 2. Saluran distribusi yang tidak efisiensi. 3. Kurangnya pengumpulan dan analisis. 4. Persaingan yang tinggi. 5. Kesan yang tidak efektif. Sekian, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kepada Bapak Pasir selaku bagian humas, bagaimana kita berkolaborasi dengan influencer dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nazwa Marisa. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan influencer dapat berjalan dengan baik? Berikut adalah beberapa langkah untuk memastikan kolaborasi berjalan dengan baik. Yang pertama, tentukan tujuan kampanye. Yang kedua, pilih influencer yang tepat. Yang ketiga, jalin hubungan yang baik. Yang keempat, kembangkan brief yang jelas. 5. Berikan kreativitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu. Apabila ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kampanye menghasilkan ROI rendah? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti selaku Kaba Keuangan ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Mirza. Kenapa kampanye menghasilkan ROI rendah? Bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. 1. Target audiensi yang tidak tepat. 2. Saluran distribusi yang tidak efisien. 3. Kurangnya pengukuran dan analisis. 4. Persaingan yang tinggi. 5. Pesan yang tidak efektif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan influencer dapat berjalan dengan baik? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Firza. Kolaborasi yang efektif dengan influencer memerlukan perencanaan dan pendekatan yang hati-hati. Berikut adalah beberapa langkah untuk memastikan kolaborasi berjalan dengan baik. 1. Tentukan tujuan kampanye. 2. Pilih influencer yang tepat. 3. Jalin hubungan yang baik. 4. Kembangkan brief yang jelas. Dan 5. Berikan kreativitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi tim penjualan dalam mencapai target pemasaran? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Mirza. 1. Kurangnya sumber daya. 2. Persaingan yang ketat. 3. Target yang tidak realistis. 4. Kualitas prospek yang buruk. 5. Kurangnya dukungan pemasaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, apabila ada yang ingin memberikan saran, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukan dari semua pihak. Dengan ini sudah merupakan langkah-langkah untuk meningkatkan pemasaran dan penjualan di tahun mendatang. Sekretaris tolong cepat semua keputusan dan distribusikan hasil rapat ini ke semua peserta. Sebelum kita akhiri rapat, apakah ada masukan lain? Saya setuju dengan semua jawaban yang telah disampaikan. Dalam hal ini penting juga agar semua divisi saling bekerjasama dan memastikan bahwa setiap strategi bisa diimplementasikan dengan baik. Saya usulkan untuk membentuk tim lintas divisi yang secara berkala mengevaluasi strategi pemasaran sehingga setiap kendala bisa cepat diatasi. Sekian, terima kasih. Sesi tanya jawab dan saran telah selesai. Berhubung waktu yang sudah semakin siap dan sudah didapatkan kesimpulan rapat, izinkan saya untuk menutup acara ini. Sebagai acara penutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum pamit undur diri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin yang telah hadir pada hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.